Bab 881. Harapan putus asa 2. Energi sejati warna merah. Bukankah itu adalah kultivator iblis? Negi Liao tidak merasa senang karena peningkatan kekuatannya. Sebaliknya, saat ini dia merasa muram. Sekujur tubuhnya bergetar. Lalu dia berteriak kepada Roni Liao, membuat putranya sendiri menjadi kultivator iblis. Bukankah itu sama saja membuat putranya menjadi musuh dari pihak ilmu putih? Bagaimana bisa ada ayah yang seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Negi Liao sangat marah. Saat ini kedua matanya terbuka lebar, memelototi ayahnya. Roni Liao sedang merasa senang ketika melihat Negi Liao yang tidak tahu terima kasih. Dia segera mengendalikan suasana hatinya, lalu melesatkan tamparan, "Anak yang tidak tahu diri. Ucapan sembarang apa yang kamu katakan? Ucapan sembarang apa? Bukanlah ini karena kamu sehingga aku menjadi kultivator iblis?" Negi Liao berkata dengan mata yang merah. Roni Liao tersenyum dan berkata, "Dengan moral kamu yang seperti itu, kultivator iblis juga tidak akan menjadi satu kubu dengan kamu. Kalau begitu apa yang terjadi dengan ini?" Negi Liao tidak bisa menerimanya. Dia merentangkan kedua tangannya, mengerahkan energi sejati. Energi sejatinya terlihat berwarna merah. Roni Liao meliriknya, lalu berkata dengan nada datar, "Ada apa dengan itu? Kamu perhatikan baik-baik. Ada apa?" Dia sudah menjadi kultivator iblis. Apakah itu tidak cukup serius? Setelah aku kehilangan kendali, lalu melakukan pembantaian di Kaisar Pedang, kamu akan terlambat untuk merasa menyesal. Negi Liao merasa ada masalah dengan otak ayahnya. Namun, beberapa saat kemudian, Negi Liao sekali lagi menjerit. "Ini, apa yang terjadi?" Negi Liao memandangi tangannya. Sudah jelas tadi warnanya merah. Namun kenapa sekarang kembali seperti biasa? Dahulu tidak pernah terjadi hal seperti ini. Tidak perlu berlebihan. Coba kamu lafalkan mantra tadi. Roni Liao berkata dengan tenang. Negi Liao terlihat ragu, namun dia tetap melafalkan mantranya. Dan ternyata energi darahnya kembali melonjak. Seketika energi sejatinya berubah menjadi warna merah. Dan energinya juga meningkat. "Ayah, apa jangan-jangan ini mantra rahasia?" Hingga saat ini, meskipun Negi Liao bodoh, dia tetap dapat menyadarinya. Hanya metode rahasia yang kuat baru dapat membuat seorang kultivator mengalami peningkatan yang pesat di waktu singkat. Roni Liao memandangi Negi Liao, lalu mengangguk dengan puas. "Kiau kamu akhirnya terbuka. Ternyata benar-benar metode rahasia." Negi Liao menjadi senang. Namun selanjutnya dia dengan bingung berkata, "Aneh. Ayah, biasanya setelah mengerahkan sebuah metode rahasia, bukankah energi seseorang akan habis? Namun kenapa aku sama sekali tidak merasa tidak berenergi?" Metode rahasia, terutama metode rahasia yang meningkatkan daya tarung, efek sampingnya sangat serius. Setelah menggunakannya, pengguna pasti akan menjadi lemas. Tadi Negi Liao sudah mengerahkannya sebanyak 2 kali. Namun dia sama sekali tidak merasa lemas. Bahkan dia masih bisa menggunakannya. Ini adalah hal yang paling membuat Negi Liao bingung. Roni Liao tersenyum, lalu berkata, "Jika metode rahasia pewarisan darah." Metode rahasia pewarisan darah. Negi Liao melebarkan kedua matanya. Metode rahasia pewarisan darah tidak sama dengan metode rahasia pada umumnya, karena dia menggunakan darah warisan sebagai pondasi pengurasan. Kecuali darah warisan sudah terkuras habis,
maka kondisi lemas tidak akan terlihat. Dengan kata lain, dia terbebas dari tingkatan itu setelah menggunakan metode rahasia. Pengurasan energi dan energi sejati yang biasa tidak termasuk ke dalam jangkauan. Ada beberapa hal yang sudah harus beritahu padamu. Jika darah warisan Negi Liao tidak teraktif, Roni Liao tidak akan memberitahu hal tentang darah di dalam mereka dan sekte rahasia keluarga Liao kepada Negi Liao. Karena kebenaran yang terlalu mengenaskan mudah membuat hati Negi Liao hancur. Kenapa orang lain bisa, tetapi kenapa aku tidak bisa? Sudah jelas aku juga tidak buruk. Jika sudah memiliki perbandingan, maka hati seseorang mudah kehilangan kendali. Jadi, Roni Liao lebih bersedia tidak mengatakan hal ini keluar. Dia menganggap dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sekte rahasia keluarga Liao. Namun sekarang kondisi berbeda. Darah warisan Negi Liao sudah aktif. Jadi meskipun dia mengatakan kebenarannya, dia tidak perlu khawatir dia akan merasa rendah hati. Dia memiliki darah warisan yang sama. Lalu dia juga bisa mengerahkan metode rahasia pewarisan darah. Apa yang perlu membuatnya merasa rendah hati? Terlebih lagi, aku lebih berkuasa daripada kalian. Aku yang masih muda ini sudah memiliki niat pedang tingkat master. Jadi yang seharusnya merasa rendah hati adalah kalian. Setelah mengetahui hal tersebut, Negi Liao terkejut untuk beberapa saat. Dirinya ternyata memiliki hubungan darah dengan sekte rahasia keluarga Liao. Mengenai hal ini, Negi Liao tidak pernah membayangkannya. Setelah terkejut, dia merasa kesal. Meskipun tadi ayahnya sudah menjelaskannya dengan jelas, namun Negi Liao mengerti. Ingin dibunuh seorang sekte rahasia, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Jika ayah bisa diselamatkan oleh Kaisar Pedang Semesta, itu adalah hal yang sangat ajaib. Tetapi, mereka yang ingin membunuh sesama keluarga mereka, mereka pantas mati. Negi Liao mengepalkan kedua tangannya, lalu berkata dengan kesal, "Ayah, mereka akan menyesal karena telah mengusir kamu keluar. Di waktu yang akan datang, aku pasti akan membuat mereka membayar atas perbuatan mereka. Aku percaya kamu dapat melakukannya." Roni Liao dengan tersentuh menepuk pundak Negi Liao. Dia tidak cemas Negi Liao akan sembarangan, karena keluarga Liao sudah hilang bertahun-tahun. Jadi Negi Liao tidak memiliki kesempatan untuk bertindak sembarangan. Jika dapat memanfaatkan hal ini untuk menyemangati Negi Liao, maka ini adalah hal yang baik. Tatapan penantian Roni Liao semakin mengental. Namun selanjutnya, Roni Liao mengerutkan alisnya. Saat ini tatapannya yang tajam seketika menoleh ke arah sebuah pohon. Lalu berteriak, "Siapa?" Wush wush wush. Daun tertiup oleh angin. Namun di belakang pohon tidak ada gerakan. Negi Liao dengan bingung bertanya, "Ayah, ada apa? Aku tidak merasakan aura orang lain. Kemampuan kamu masih tidak cukup." Roni Liao mengerutkan alisnya. Tatapannya menoleh ke segala arah. Karena tadi dia dengan jelas merasakan aura orang lain. Dan aura ini sedikit familiar. Roni Liao tidak berani ceroboh. Tidak perlu misterius seperti itu. Roni Liao mendengus dingin. Dia segera melesatkan keluar ilmu pedang tingkat kaisarnya keluar. Dan targetnya adalah belakang pohon. Duang. Suara yang keras terdengar. Ilmu pedang hancur. Kemudian orang yang ada di belakang pohon berjalan keluar. Roni. Sudah lama tidak bertemu. Bersambung. Bab 882. Harapan putus asa 3. Roni. Sudah lama tidak bertemu. Sosok di belakang pohon muncul dengan perlahan.
Dia adalah seorang pria parubaya yang kurus. Wajahnya sangat putih. Saat ini dia tersenyum di bawah bayangan pohon, membuatnya terlihat tidak bersahabat. Ekspresi Ronnie Liao membeku. Amarah di dalam hatinya seketika membara. Di dalam benaknya, nama yang paling dia kesali muncul dengan cepat. Tonggak Liao. Ronnie Lai berteriak, menyebutkan nama itu dengan kesal. Tonggal Liao. Salah satu orang yang ingin membunuhnya. Dia telah membuat Ronnie Liao terluka berat dengan tebasannya, dan hampir kehilangan tangannya. Dendam yang begitu besar. Bagaimana mungkin Ronnie Liao lupakan? Ayah, kamu kenal dia? Ketika Negi Liao melihat orang itu berjalan keluar, berarti ucapan mereka tadi sudah terdengar oleh orang ini. Dan ketika melihat ayahnya terlihat kesal, Negi Liao menyadari sesuatu. Ronnie Liao menarik nafas panjang. Dia menahan amarahnya, lalu berkata, "Sekte rahasia keluarga Liao." Dia hanya berkata seperti itu, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Negi Liao tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti tidak ucapan ayahnya? Jadi saat ini dia langsung kesal, lalu menatap Tonggal Liao. Sekumpulan orang ini yang merasa jijik kepada ayahnya karena memiliki darah warisan, lalu ingin membunuhnya. Jika bukan karena Kaisar Pedang Semesta yang membantu, ayahnya sudah lama akan menjadi roh. Ini adalah dendam yang besar. Ini adalah dendam hidup dan mati. Tidak bisa dimaafkan. Negi Liao merasa darahnya mendidih. Energi sejati berwarna merah di sekitar tubuhnya melonjak, berubah menjadi bendungan darah yang besar. Lalu dia berteriak dengan kesal. Anak gemuk ini ternyata memiliki kekuatan darah warisan yang begitu kuat. Tonggal Liao sedikit terkejut, namun dengan cepat dia kembali tenang. Karena dia tahu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan darah warisan Negi Liao, dia tetap tidak akan mencelakainya. Bagaimanapun, tingkatan Negi Liao terlalu rendah. Tonggal Liao tetap tersenyum. Lalu dia menarik tatapannya dari Negi Liao. Sekali lagi menatap Ronnie Liao. "Ronnie, kita adalah orang yang mengenal satu sama lain, bertemu lagi setelah lama tidak bertemu. Kenapa kamu seperti itu? Mengenal satu sama lain?" Ronnie Liao tersenyum dingin, lalu tidak bicara lagi. Ketika Tonggal Liao melihat hal itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, lalu berkata, "Kali ini aku datang dengan perintah ketua leluhur. Dia ingin mengajak kalian kembali ke keluarga Liao. Biarkanlah dendam dahulu hilang begitu saja. Bagaimanapun masalah itu sudah lama berlalu. Bukankah seperti itu? Kamu mengatakannya dengan mudah sekali. Jika saat itu orang yang ingin membunuh bukan kamu, apakah kamu akan mengatakan hal ini?" Bajingan. Negi Liao mengumpat. Dendam hidup dan mati seperti ini, bagaimana bisa dibiarkan begitu saja? Ketika belum mengaktifkan darah warisan, kami ini adalah sampah bagi kalian. Namun setelah kami memiliki darah warisan sekarang, kami sudah menjadi keluarga lagi. Apakah tidak bisa tidak begitu kejam? Tunggal Liao menatap Negi Liao dengan mendalam. Namun dia tidak marah. Dia justru tersenyum dan berkata, "Temperamen anak muda memang tinggi. Sama seperti dengan ayahmu dahulu." Ronnie Liao yang dahulu memang sering menerima penindasan. Namun dia seseorang yang lugas. Meskipun dia dihantam hingga berdarah, dia tetap tidak pernah mengalah. Dan karena itu, ada banyak orang yang semakin kesal dengannya dan mencari kesempatan untuk mempermalukannya. Namun Ronnie Liao sama sekali tidak pernah memohon. Tonggak Liao tersenyum dan berkata, "Kalian berdua telah memiliki jiwa gigih yang kuat.
Karena kalian memiliki kesempatan baik seperti ini. Ronnie Liao, meskipun kamu merasa kesal, seharusnya kamu mempertimbangkan putramu. Dia adalah bibit unggul. Pulang ke keluarga Liao adalah pilihan terbaik. Ucapan Tonggal Liao ini terdengar seperti dia ingin berdamai dengan Ronnie Liao. Namun, Ronnie Liao tidak bodoh. Dia menatap Tonggal Liao dengan tatapan dingin. Lalu berkata, bisa-bisanya kamu ingin menggunakan cara itu padaku sekarang. Tonggal Liao, selama 20 tahun ini kamu sama sekali tidak berkembang. Apakah kamu tumbuh karena makan kotoran? Bagaimana mungkin dia tidak sadar? Tonggal Liao sama sekali tidak tulus mengundangnya pulang. Dia hanya ingin menggunakan cara ini agar Ronnie Liao patuh. Jika Ronnie Liao setuju, yang akan dia hadapi bukanlah cahaya, tetapi penghinaan dari Tonggal Liao. Bukankah dahulu kamu sangat keras kepala? Kenapa sekarang menerima? Setelah menghina, Tonggak Liao akan menunjukkan niat membunuhnya. Hanya berpikir sebentar saja sudah dapat diketahui. Dendam hidup dan mati sudah tercipta. Bagaimana mungkin terselesaikan begitu saja? Semakin berbakatnya Negi Liao, Tonggak Liao semakin tidak mungkin membawanya kembali ke keluarga Liao. Jadi dia hanya dapat membunuhnya. Jadi tidak peduli apa pilihan Ronnie Liao. Semuanya hanya akan ada satu akhir. Satu-satunya yang berbeda adalah, satunya adalah mati dengan berdiri. Satunya lagi mati dengan bersujud. Dan juga menerima penghinaan. Dengan sikap Ronnie Liao, bagaimana dia akan memilihnya? Semuanya sudah sangat jelas. Ketika mendengar ucapan Ronnie Liao, ekspresi tinggal Liao berubah. Dia memijat keningnya, lalu berkata, Ronnie Liao, jika kamu biara seperti itu, maka semuanya tidak berarti. Sama seperti yang Ronnie Liao tebak. Dia mengikuti aura darah warisan untuk datang ke Sekte Kaisar Pedang. Ketika melihat Ronnie Liao dan putranya sudah mengaktifkan darah warisan, dia langsung memiliki niat untuk membunuh. Sebelum membunuh, dia ingin bermain dahulu. Mengenai ketua leluhur, dia hanya perlu memberikan alasan saja. Karena darah warisan keluarga Liao sangat banyak. Dan ketua leluhur tidak akan bisa mengendalikannya. Sama seperti ketika Ronnie Liao diusir keluar, lalu ingin dibunuh oleh Tonggal Liao dan yang lainnya. Ketua leluhur juga memejamkan satu matanya. Ketika niatnya terbongkar, Tonggak Liao malas berakting lagi. Dia menunjukkan niat membunuhnya. Lalu tersenyum dan berkata, Ronnie Liao bisa mengaktifkan darah warisan di usia seperti ini. Bukankah merasa sangat senang ketika mengaktifkan darah warisan? Bukankah kamu memiliki harapan pada masa depan? Bukankah kamu sudah membayangkan tentang masa depan? Membayangkan kamu bisa menginjak kepala keluarga Liao, lalu mengatakan betapa bodohnya kamu dahulu. Namun sayangnya, semua itu hanyalah bayangan. Karena dengan aktifnya darah warisan, hal ini dapat menjadi harapan. Dan juga bisa menjadi keputusasaan. Menurutmu akan yang mana? Tonggal Liao tidak menutupi niat membunuhnya lagi. Dia melangkah mendekati Ronnie Liao. Cibiran di wajahnya semakin menjadi kental. Sama yang seperti dia katakan. Dapat menjadi harapan, dan juga dapat menjadi keputusasaan. Jika karena Ronnie Liao dan putranya mengaktifkan darah warisan sehingga menarik perhatian keluarga Liao, mungkin mereka dapat bersembunyi di Sekte Kaisar Pedang seumur hidup mereka. Setidaknya mereka dapat mempertahankan nyawa mereka. Namun sekarang, hanya ada jalur kematian. Saat itu keberuntungan kamu sedang baik. Ada Tristan Ao yang menolong. Tetapi sekarang,
Aku ingin lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Bersambung.